Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkat ya. Pernah gak sih lagi asik scroll media sosial, terus tiba-tiba ketemu postingan teman yang lagi liburan keren di luar negeri, atau yang pamer skill barunya di pekerjaan, atau yang lagi romantis-romantisan sama pasangannya? Terus hati kita tiba-tiba berasa nyes, ada rasa iri tipis-tipis, atau bahkan mikir, kok kayaknya mereka punya segalanya ya, aku kok gini-gini aja. Kalau iya, well, selamat datang di klub. Rasa itu namanya FOMO, atau Fear of Missing Out. Takut ketinggalan sesuatu, takut nggak sekeren atau seberuntung orang lain. Tapi, gimana kalau FOMO ini ternyata juga bisa merasuki hidup rohani kita sebagai orang Kristen? Nah, hari ini kita mau ngobrolin itu. Kita seringkali secara nggak sadar membandingkan diri kita sama orang lain. Ini loh masalah intinya. Ibaratnya, kita itu lagi baca bab 1 dari buku hidup kita sendiri, tapi kita malah sibuk bandingin sama bab 20 dari buku hidup teman kita. Padahal, kita nggak tahu kan, gimana perjalanan mereka dari bab 1 sampai bab 20. Apalagi kalau udah masuk ke era media sosial. Semua orang cenderung posting yang bagus-bagus aja, yang highlight reel aja, yang lagi susah, yang lagi sedih, jarang banget diposting. Jadi wajar kalau kita jadi mikir, wah, kok hidup mereka keren banget ya? Aku kayaknya nggak seberuntung itu. Kita jadi lupa kalau berkat itu nggak cuma soal materi atau pencapaian yang kelihatan wah. Alkitab sendiri mengingatkan kita di Galatia 6 ayat 4 yang bilang, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah tentang dirinya sendiri dan bukan tentang orang lain. Jelas banget kan? Fokus sama perjalanan kita sendiri. Nah, ini dia intinya. Sebagai anak Tuhan, kita perlu paham beberapa hal penting ini. Pertama, setiap orang punya perjalanan dan rencana Tuhan yang unik. Tuhan itu kreatif banget. Dia nggak pernah bikin cetakan yang sama persis. Artinya, hidup kita itu bukan kompetisi. Tuhan punya plan yang spesifik dan terbaik buat kamu, juga buat aku, dan buat teman kita itu. Yeremia 29 ayat 11 itu kan famous banget. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat, ada harapan dan damai sejahtera di dalamnya. Kedua, fokus pada anugerah dan berkat yang sudah ada di tangan kita. Seringkali kita sibuk ngeliatin rumput tetangga, sampai lupa kalau rumput kita sendiri juga sebenarnya hijau. Bahkan mungkin ada bunga-bunganya. Coba deh, luangkan waktu sebentar setiap hari untuk bersyukur. Dari hal-hal kecil, bangun pagi, bisa bernapas, punya keluarga, punya teman, punya makanan di meja. Kadang kita terlalu gengsi atau malas mengucap syukur untuk hal-hal sederhana ini. Padahal Filipi 4 ayat 11-13 bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, aku telah dibiasakan, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini tentang kepuasan dalam Kristus. Ketiga, hati-hati dengan bahaya iri hati. FOMO itu bisa jadi pintu masuk buat iri hati. Dan iri hati itu bahaya banget, teman-teman. Amsal 14 ayat 30 bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Serem kan? Iri hati itu kayak racun yang perlahan-lahan menggerogoti damai sejahtera di hati kita. Dan yang paling penting, definisi berkat sejati itu bukan cuma soal harta, popularitas,
atau pencapaian yang kelihatan. Berkat terbesar yang kita punya itu adalah hubungan kita dengan Kristus. Anugerah keselamatan, kasih-Nya yang tanpa syarat, damai sejahteranya yang melampaui akal. Ini loh, berkat yang gak bisa diambil siapapun dari kita. Terus, kalau sudah tahu begini, gimana dong cara mengatasinya? 1. Batasi diri di media sosial. Ini bukan berarti Anda harus off total, tapi coba deh, scroll seperlunya. Jangan sampai feed media sosial Anda jadi sumber rasa insecure atau iri. Atau kalau perlu unfollow akun-akun yang bikin Anda merasa down. 2. Latih rasa syukur setiap hari. Gak harus pakai jurnal kok. Cukup luangkan 5 menit di pagi atau malam hari, dan sebutkan 3-5 hal yang Anda syukuri hari itu. Hal-hal kecil pun gak apa-apa. 3. Fokus pada panggilan dan potensi pribadi Anda. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang unik buat Anda. Daripada sibuk melihat orang lain, yuk kita gali apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Apa bakat yang Dia kasih? Apa tujuan hidup kita? 4. Berdoa dan percaya penuh pada Tuhan. Kembalikan semuanya pada dasar iman kita. Percaya bahwa Tuhan itu baik, Dia adil, dan Dia tahu yang terbaik untuk kita. Minta hikmat-Nya supaya kita bisa melihat berkat-berkat yang sudah ada dan punya hati yang tenang dalam menjalani hidup ini. Jadi teman-teman, mari kita berhenti membanding-bandingkan. Mari kita mulai bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Dan yang paling penting, mari kita percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan yang indah untuk hidup kita masing-masing. Semoga renungan singkat ini memberkati dan jadi reminder buat kita semua ya. Kalau Anda merasa diberkati dengan video ini, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya semakin banyak orang yang juga terberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.